Pemulihan ekonomi global tidak secepat proyeksi. Tiap negara, khususnya emerging markets, termasuk Indonesia tentunya, harus berjuang memantik mesin ekonomi domestik guna terus memutar roda perekonomian. Dan faktanya, 3 negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah India dengan 7,1%, lalu Tiongkok dengan 6,7%, diikuti oleh Indonesia dengan 5,18%. Namun ujian belum selesai. Seperti apa Menteri Keuangan Sri Mulyani memotret kondisi ekonomi terkini? Turbulensi ekonomi global kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan simak perbincangan koresponden senior CNN Indonesia Desi Anwar bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di ajang Conference on Indonesian Foreign Policy ataupun CIFP pada 17 September lalu. Untuk tahun ke depan, misalnya 2017, dan juga perekonomian Indonesia kan selama ini selalu dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu faktor eksternal dan faktor internalnya. Khusus untuk faktor eksternalnya, kira-kira apa-apa saja yang berlangsung yang memang sangat mempengaruhi our economic health, so to speak. Dan juga misalnya tadi disebutkan belum ada inovasi yang menciptakan excitement baru di mana seperti Apple, Samsung mereka membuat komponennya di Asia dan lain sebagainya. Kira-kira emerging market seperti di kawasan kita termasuk Indonesia ini, bagaimana prospeknya ke depan dan apakah ada indikasi adanya tailwind untuk ke depan, bukan saja karena kita lebih banyak headwind ya sekarang ya. Kalau dari sisi global side, yang memang dianggap sebagai the very challenging dari recovery process ini adalah tidak terjadinya trade activity seperti sebelum terjadinya crisis. Jadi even after crisis 98 in 2008, 2009, and it's already 7 years. The trade growth itu masih very weak. Kita melihat angkanya mungkin hanya sekitar 3,5%. Dalam kondisi sebelum krisis itu global trade itu ada di biasanya double digit. Itu what does it mean? It means banyak negara, terutama negara-negara emerging atau developing countries, itu tidak memiliki source of growth yang berasal dari eksternal. Karena memang banyak sekali developing country itu biasanya untuk dia mulai menjadi negara middle income, dia biasanya mengandalkan karena domestic marketnya masih weak, karena dia kan masih low middle income. Jadi dia rely atau tergantung kepada pasar dari luar negeri, dan itulah yang kemudian menarik banyak. Cina itu bisa menjadi negara relatively middle upper income country karena dia rely on growth dari trade ini. Jadi kalau global trade itu begitu lemah, memang banyak negara berkembang akan suffer longer dan tidak punya source of growth alternatif. Dan dengan global growth dan demand yang sangat lemah, commodity itu harganya akan relatively weak. Karena tadi Desi menanyakan apa yang relevan untuk Indonesia. Itu 2 hal itu yang sangat relevan, yaitu trade akan weak and commodity price akan rendah. Apa yang mungkin bisa menjadi blessingnya? Dengan suasana ekonomi dunia yang masih weak, maka macro policy terutama dari monetary policy akan relatively akan loose. Dan itu berarti plenty of liquidity outside. Berarti kalau Indonesia bisa memperbaiki iklim investasi, dan itu yang dilakukan dengan paket kebijakan deregulasi yang begitu banyak, itu tujuannya adalah untuk attract money coming to Indonesia. Karena it's not about the money, but it's about confidence, dan apakah dia punya kepercayaan bahwa demand itu akan ada. Dan Indonesia dengan size of the economy maupun populationnya yang cukup besar, kita memiliki juga daya atraktif dari sisi domestic demand-nya. Jadi kita masih atraktif. Bu Ani kan baru saja kembali dari G20 di Hangzhou ya, di China. Kira-kira bagaimana negara-negara yang tergabung dalam G20 ini memandang Indonesia? Di kawasan ini mulai tahun 2016 seperti teman-teman ketahui, kita sekarang merupakan bagian dari the ASEAN Economic Community. Berarti ada semacam free flow of trade, services and people ya, and labor moving in.
Bagaimana mereka melihat Indonesia dan apa kira-kira kesempatan yang bisa kita ambil khususnya untuk membangun trade relationships di luar misalnya China, karena selama ini kita sangat tergantung pada China, tapi dengan harga komoditas yang semakin menurun kita kan tidak bisa mengandalkan, kita harus mencari teman-teman yang baru. Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Kalau G20 di level head of state itu memang masing-masing head of state tentu akan present depending on the topics ya, karena topik yang pertama adalah mengenai masalah economic growth, kemudian investment, infrastructure, masuk kepada masalah trade, dan kemudian masalah non-economic factor seperti terorisme dan lain-lain. Dari sisi ekonomi masing-masing negara present, dan kita akan lihat bahwa Indonesia kalau diukur dari sisi growth di antara 20 negara terbesar ini kita nomor 3 tertinggi sesudah India dan China. Banyak negara emerging country saat itu adalah tentu saja Brazil, ada new president coming, kemudian Mexico, Argentina adalah new president coming, Putin sebagai Russia, itu semuanya growth-nya, atau Zuma dari South Africa, pertumbuhan ekonominya tidak terlalu bagus. Mereka terpukul sekali dengan yang tadi yang saya sebutkan, trade very weak dan commodity. Kayak Argentina itu 0, Brazil dari negatif minus 6 sekarang minusnya agak sedikit baik, yaitu minus 2, atau Venezuela lagi kacau. Venezuela is not the G20 at all. Jadi kalau kita lihat Zuma, dalam hal ini South Africa juga akan sama. Jadi kalau kita lihat banyak emerging country, walaupun mereka relatively sudah emerging, tapi ekonominya itu ternyata masih sangat quite dominated by the commodity based economy. Waktu ditanya, so what is the source of growth untuk negara-negara ini, including Indonesia? Sebetulnya waktu terjadinya ada sedikit euforia, waktu krisis terjadi 2008-2009, karena saya ada di Washington waktu itu. You really can see sesudah post-crisis, sesudah 2009 itu, 2010 saya join the World Bank, itu pusat krisis kan masih di Amerika, di Eropa, dan to some extent Jepang mulai konsolidasi, makanya kemudian dikeluarkanlah Three Arrow Reform dari Prime Minister Abe. Negara-negara maju relatively dia itu menjadi sangat humble dengan experience yang dia hadapi. Sementara waktu itu Cina masih sangat kuat, Brazil, Russia, even South Africa itu enjoying a high growth karena waktu itu commodity price masih very high, dan China memang melakukan deficit financing untuk mengcounter cyclical dari global economy yang sangat weak waktu itu. Jadi kalau kita lihat retorik di dunia internasional, emerging country itu mengatakan, see, now the crisis is actually in the advanced country and we are alright. We are good, we are strong, we are alright, and we are going to take over the world. Kira-kira kayak gitulah. Makanya kemudian muncul AIIB, kemudian New Development Bank. Tapi ini kan sebetulnya a little bit false expectation dari sisi bahwa mereka itu tumbuh relatif tinggi karena waktu itu Cina masih mampu untuk tumbuh tinggi melalui ekspansi fiscal policy-nya. Begitu Cina merasa bahwa you can no longer use the same policy tool again and again, dan dia sendiri structurally memang harus change, maka weakening itu terjadi dan kemudian domino efeknya mulai terjadi. Jadi kalau hari ini di meja G20 itu semuanya punya tone of humility lah. Semuanya merasa, ya dah kita semua sakit gitulah. Udah nggak usah merasa ada yang paling hebat dan paling sehat. Mungkin a little bit exception adalah Perdana Menteri Modi dan Presiden Jokowi.